Politik di Indonesia, terutama di parlemen, penuh dengan dinamika di tahun 2014 kemarin. Meski sempat beberapa saat mengalami stagnasi pasca proses pemilihan presiden, namun perseteruan dua kubu koalisi Merah Putih KMP dan koalisi Indonesia Hebat KIH terus saja menjajal aktivitas politik di parlemen. Mulai dari ribut-ribut masalah RUU Pilkada, hebohnya pemilihan pimpinan DPR sampai kepada wacana interpelasi presiden. Dan sekarang, meski dua kutub kuat di DPR, KMP dan KIH sudah melakukan islah, diprediksi ekses dari Pilpres 2014 masih akan terasa saat memasuki tahun 2015 nanti. Pembahasan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Pilkada diprediksi akan berpengaruh pada agenda politik di parlemen. Tarik-menarik dan perubahan peta dukungan pada Perpu Pilkada menunjukkan bahwa peta politik dapat saja berubah dengan cepat di tahun 2015 ini. Di samping itu, pada tahun 2015 ini ada sejumlah partai yang akan menggelar perhelatan besar seperti Musyawarah Nasional maupun Kongres. PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional akan menggelar forum tertinggi yang mengagendakan pemilihan ketua umumnya. Hasil forum sejumlah parpol itu dinilai akan menentukan peta politik nasional pada tahun 2015. Selain itu, suasana politik dalam negeri tahun 2015 juga diprediksi penuh dengan dinamika dari kompetisi pemilihan kepala daerah. Pasalnya, pilkada akan digelar serentak di tahun ini. Tidak hanya pada tahun ini, dinamika yang sama juga diprediksi akan terjadi di tahun selanjutnya. Pada tahun 2015 atau tahun 2016, rencananya akan dilaksanakan pilkada serentak. Ada sekitar 197 pilkada tingkat kabupaten dan kota, sementara 7 pilkada pada tingkat provinsi. Dinamika kompetisi pilkada tahun 2015 tentunya bakal kembali menonjolkan peran dua kubu koalisi, yakni KMP dan KIH khususnya di parlemen. Tahun 2015 diprediksi bakal menjadi babak konstetasi selanjutnya dari sebuah drama perseteruan koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat. Ya, dinamika masih akan terus terjadi di dunia politik tahun 2015 ini. Oke, menurut Bang Ridwan Saidi, untuk tadi ya, untuk kongres nanti kan ada ketua umum yang baru begitu ya, nanti menentukan kemana arah koalisi, apakah mendukung atau tidak mendukung pemerintahan yang ada saat ini. Yang artinya nanti masyarakat tentunya sebagai masyarakat begitu berharap ini kapan selesainya kegaduhan politik begitu. Kita menginginkan tentunya Indonesia bisa berjalan dengan damai begitu, dan juga tadi dirasakan langsung oleh masyarakat hasil-hasil apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bisa nambah kegaduhannya kan ke Demokrat. Ya kan, SBY kan sekarang dia LSM ya. LSM dunia lah gitu kan. Banyak di Korea Selatan, dia banyak ceramah-ceramah ke sana kemari. Mungkin dia akan mengundurkan diri, ya kan? Apakah sekjen putranya kan ya. Tapi gini Bang, wacana yang menguat justru SBY mau dijadikan ketua umum lagi. Bakal apa kan dia kagak bakal jadi presiden lagi. Ya kan tentu tujuannya apa, ya kan? Kalau sekedar menjadi administrator partai saja. Supaya tetap eksis Bang di dalam politik Indonesia. Sebenarnya kan dulunya dia kepengen pegang hadiah Nobel, ya kan. Nah sekarang kan dunia lumayan lah ya, kan gitu kan, lumayan lah. Sudah naik ke level internasional. Penghijauan kalau nggak salah kan, lumayan lah. Itu kan tentu akan ada masalah. Ya kan, di PDIP ya kan, Ibu Megawati kan lagi digoyang-goyang dikit, ya kan, nggak tahu makin dekat akan makin banyak goyangnya, apa enggak kan gitu ya kan, menjelang nanti kongres ya. Kita lihat, jadi saya kira gaduh makin banyak bukan makin dan kurang. Jadi karena itu menurut hemat saya memang agak susah membuat satu kepastian prediksi yang mendekati ketepatan pada politik tahun ya. 15. Buktinya apa ya? Presiden sendiri tahun baru kagak pidato. Ya kan? Masa kita pidato? Ya kan? Pak Harto pidato selama berkuasa. SBY pidato. Presiden kagak. Karena sibuk kemarin ada ke tempat ke Pasar Klewer maupun tadi kemarin sempat ke Surabaya untuk mengunjungi base camp di Air Asia, korban Air Asia kemarin. Yang pesawat jatuh Pangkalan Bun. Iya, kemarin dia dilakukan oleh. Iya, betul. Itu.
Baik, mungkin Bang Kodari ini dari pelajaran koalisi-koalisi yang lalu begitu ya, sempat koalisi ini sempat pecah di akhir-akhir 5 tahun begitu ya, setelah di awal sangat gembar-gembor dengan koalisi. Nah ini apakah juga bisa terjadi hal tersebut? Bahwa koalisi yang terjadi ini bisa di tengah jalan, tidak lagi solid begitu? Koalisi yang mana? Dua-duanya? Dua-duanya? Kalau koalisi Indonesia Hebat saya kira cukup solid ya, karena memang mereka memiliki perwakilan ya, ada kompensasinya di kabinet. Tapi kalau KMP ini yang memang menjadi pertanyaan, apakah bisa tetap solid atau tidak? Apa sih membuat itu solid? Yang menjadikan mereka tetap mau bersatu begitu loh? Iya, yang membuat solid atau tidak itu biasanya adalah godaan kekuasaan gitu. Jadi mereka-mereka yang menjadi ketua umum yang lama itu ingin terpilih kembali supaya bisa mempertahankan daya tawarnya di partai yang bersangkutan maupun ya secara minimal secara retorika untuk ya menjaga kebersamaan KMP katakanlah begitu. Nah sebaliknya dari tokoh-tokoh yang lain ingin mengambil alih kekuasaan sambil mencoba mendapatkan dukungan politik dari luar. Dan tidak menutup kemungkinan yang namanya reshuffle kabinet itu akan menjadi pintu masuk kan bagi bertambahnya anggota koalisi Indonesia Hebat. Walaupun memang Jokowi selama ini mengatakan kita ingin punya pemerintahan dengan koalisi yang minimalis, katakanlah begitu. Sampai sejauh ini kan memang jumlah KIH itu kan minimalis dibandingkan dengan KMP. Tapi ya siapa yang menjamin bahwa ke depan jumlahnya akan seperti itu dan formatnya juga akan seperti itu. Karena itu memang soal reshuffle dugaan saya juga akan menjadi isu yang bisa menarik di tahun 2015 ini. Paling tidak ya kalau sudah setahun itu cukuplah buat Pak Jokowi untuk melihat bagaimana kinerja para menterinya, ya bagaimana mereka berhadapan dengan DPR, bagaimana mereka mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pembangunan. Tapi bagus kan kinerja Ibu Susi kan kata siapa namanya Presiden waktu dia jalan-jalan di kampung lebih sohor Ibu Susi. Kan berarti bagus itu Bu Susi. Tapi kan anggota kabinet juga bukan cuma Bu Susi kan, ada juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang lainnya kan gitu loh Pak. Oke, jadi artinya masa bulan madu Pak Jokowi yang dilantik bulan Oktober kemarin sudah selesai nih ya. Jadi masyarakat bulan madunya sama siapa? Iya. Yang artinya paling tidak 3 bulan ini sudah akan terlampaui pada bulan Januari ini. Yang artinya masyarakat menantikan di mana hasilnya untuk menepati janji-janji saat kampanye yang lalu terutama begitu. Ya, mungkin Bu Henry bisa. Iya, jadi gini kalau tadi bahwa tidak akan mudah kemudian akan menghilangkan konflik baik itu di legislatif maupun di pemerintahan itu pasti. Dan bahwa nanti legislatif dengan eksekutif itu juga tetap akan ada perselisihan, ada konflik pasti. Dan zaman Pak SBY juga sudah didukung dengan koalisi yang demikian kuat, toh juga kebijakan-kebijakannya itu mendapatkan tentangan juga di DPR. Nah, jadi kalau begitu semestinya kan kabinet kerja ini harus menunjukkan tidak fokus kepada konfliknya. Konflik pasti akan terjadi. Tetapi apakah eksekutif itu bisa jadi eksekutor atau tidak gitu. Kalau kemudian tidak bisa menjadi eksekutor, kemudian pemerintahnya autopilot lagi, tidak ada bedanya. Nah, jadi ini yang akan menentukan apakah betul-betul yang direncanakan itu dieksekut satu. Nah, dari situlah kemudian publik akan merasa yang ini nih, ya artinya para pelaku pasar juga ini ternyata akan bisa on track. Gitu, jadi politik itu dalam konteks dimanapun sebetulnya ya, tapi paling jelas dalam konteks Indonesia ada yang namanya panggung depan dengan panggung belakang begitu. Nah, yang depan ini sebetulnya banyak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di belakang begitu. Selama ini Pak Jokowi bukan orang yang boleh dibilang kuat ya untuk bicara politik dalam konteks urusan belakang, dalam konteks urusan elit. Saya sering mengatakan begini, Pak Jokowi itu kuat di bawah tapi lemah di atas. Beliau itu di masyarakat populer, tapi di elit sebetulnya mayoritas tidak terlalu suka dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kan datang dari luar Jakarta, bukan dari elit nasional. Ya sudah lama di nasional. Banyak elit Jakarta atau elit lama yang mengatakan siapa orang ini gitu kira-kira. Dan memang Pak Jokowi dari daerah masuk ke pusat itu boleh dibilang relasinya juga masih terbatas. Tapi yang nanya Pak Jokowi itu siapa ya dia kagak baca koran. Pak Jokowi itu bisa manjat menara. Cuman kagak disambung pakai nyemplung. Oke, baik, kita sekali lagi harus break. Masih ada bagian terakhir nanti untuk menyimpulkan pembicaraan kita pada malam hari. Tetaplah bersama kami pemirsa.